Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Alhamdulillah pada malam hari ini jam berapa ini? Jam 10.43 ya. Kita mau review pengeluaran 1 bulan di Korea rumah. Kontrak di rumah di Korea. Ini teman-teman saya dari mana nih, Bang? Saya dari Karawang, Mas. Dari Karawang. Ya. Saya juga dari Karawang. Oh, namanya? Nah, saya Arya. Arya. Nah, saya Ibnu Anggi. Lagi, alhamdulillah udah ketemu ya. Oke, bagus. Berarti sama-sama orang Karawang juga ya? Nah, iya dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang menurut Mas Arya, Mas Arya sekarang ini di Korea udah berapa tahun? Saya di Korea sekarang udah mau 4 tahun. 4 tahun. Mas Anggi? Kalau saya udah 1 tahun 5 bulanan lah. Oh, 5 tahun. Mau ke-6 sekarang. Emang kontrak di Korea itu berapa tahun ya? Kalau kontrak awalnya sih 3 tahun. Kalau Iya. saya mah gitu. Iya. Nggak tahu kalau yang lain. Iya. Kalau saya kan kontrak langsung 3 tahun. Nanti kalau kontrak 3 tahun udah habis, itu dari pihak pabriknya ada perpanjang atau enggak gitu. Sama perpanjangnya 1 tahun 4 bulan. Oh, gitu. Terus menurut Mas Arya ini, Mas Arya kan sekarang kontrak ya di sini. Berapa orang nih kontraknya di sini? Kontrak di sini semuanya 6 orang. Rumah? Oh, 6 orang ya. Oh, 6 orang. 6 orang. Itu gimana, iuran atau sendiri atau gimana nih kontraknya? Iuran tiap bulan kita iuran per orangnya kena 85.000 untuk sekarang. Oh, untuk sekarang ya. Biasanya kontrak di Korea itu ada persyaratannya atau dipersulit atau dipermudah untuk orang asing? Mudah sih sebenarnya kalau mau kontrak di Korea. Rumah ya. Rumah yang penting kita resmi, punya ID card. Nah, ya kita cuma datang ke mana, ke Budongsan, terus bikin perjanjian. Budongsan apa itu? Budongsan itu kayak tempat kita nyari kontrakan lah, Iya. kayak brokernya gitu. Broker lah. Kalau di Indonesia semacam kayak apa ya? Nggak ada kayaknya di Indonesia. Kayak Budongsan. Enggak, maksudnya di Indonesia Kantor nama pemasaran. Oh, kantor pemasaran. Tapi Iya, kantor iya. pemasaran kan kalau di Indonesia kan kebanyakan kantor pemasaran itu buat cuman perumahan gitu. Iya, iya. Kontrakan. Nah, kalau di Korea itu Budongsan itu kantor pemasaran cuman buat ngontrak itu banyak ya. Rumah, apartemen. gitu. Gitu. Berarti dipermudah dong ya, walaupun orang asing juga yang buat Mudah, kontrak. yang penting kita resmi, ada ID card sama itunya, yang pokoknya kita resmi aja gampang. Oh, gitu. Terus apa namanya, ketika pembayar tekan kontrak nih, kontrak tuh harus, maksudnya kan kalau Indonesia kan saya kan selama di Indonesia kan 1 bulan ya. 1 bulan itu kan biasanya ada contoh lah 300.000, contoh nih waktu saya dulu ngontrak 300.000, terus udah berikut udah berikut listrik. Di Indonesia biasanya kan listrik bayar listrik sih, yang lain-lain kan model makan kan mungkin di luar, model saya waktu dulu kerja di Indonesia kan. Ini yang sekarang ini di Korea ini gimana masalah ini? Kalau kita kan perjanjian awalnya kan sama pihak Budongsan itu 1 bulannya 350.000 won. Nah terus kan, tapi kan biayanya kan masih ada sampah, terus ada juga listriknya, terus ada juga gas. Kan kalau di sini kan ada musim dingin kan harus pakai boiler. Oh, gitu. Jadi biayanya untuk tiap bulan beda-beda sih. Tapi untuk rumah aja cuma 350.000 itu. 350.000 kalau dirupiahin berapa tuh ya? 4 juta kayaknya. Sekitar 4 juta. Wah, besar juga ya, coy. Besar juga ya, coy ya. Gitu. Terus model sekarang kan, model rumah kan berarti berapa? 350. 350. Terus sama apa lagi tuh? Gasnya berapa? Gasnya kalau kita Tergantung pas pemakaian ya kalau gas. tergantung, kalau pas musim dingin itu gas sampai apa ya kemarin ya? Sampai paling gede itu 145.000 paling gede. Itu tuh udah total Gas dipakai aja. terus berarti. Gas aja itu baru gas. Listriknya Gas. kan. 145.000 untuk tahun kemarin saya paling besar itu di sini 147 ribuan. Terus kalau ini apa namanya, udah termasuk penghangat lantai itu? Iya, kan pengantinnya kan pakai gas boiler itu. Sama berarti ya. Berarti udah ngejalur gitu ya. Terus sama
ininya apa namanya? Udah sekarang kan tadi kan rumah udah 350, terus sama gas berapa tadi gas? 145 ribuan kayaknya. 140. Tapi nggak tiap bulan, itu pas musim dingin aja. Oh, pas musim dingin. Kalau musim panasnya nih, kalau musim panas. Musim panas kemarin saya bayar gas itu berapa ya bulan ini ya? Sekitar 50.000, 45.000 gitu. 45.000. Berarti lebih murah dong ya kalau musim panas. Iya Ya kan. kan kalau musim panas kan nggak terlalu dipakai gitu. Oh, iya iya. Paling iya. cuma masak doang lah Oh, kalau buat masak. Masak iya, iya. sama mandi kan boilernya dihidupin. Terus ada yang lain mungkin untuk buang sampah di Korea itu harus bayar atau gimana? Iya, kalau di sini bayarnya itu satu bulannya 25.000 sih sebenarnya. Oh. Tiap bulan. Oh, setiap bulan. Bagus juga sih ya. Jadi istilahnya kita buang sampah nggak sembarangan. Terus ada yang kita bayar juga. Jadi kita ngerasa bertanggung jawab untuk sampah itu yang kita makan. Terus sampai itu kita harus tanggung jawab ya. Iya, Karena iya. kalau ngontrak di Korea itu satu bulan itu kalau rumahnya 350 itu kira-kira habis 500 ribuan kayaknya. 500 ribuan itu udah spare buat musim dingin juga sih. Berarti 500 ribuan itu sekitar 6 juta atau 7 juta rupiah ya? Ya, 6 juta lebih. Enggak, maksudnya 5 juta lebih, mau 6 juta ini sebulan. dan juga ada tambahan lagi kalau orang asing nih, Iya. kalau kita mau kontrak di Korea nih, kontrak rumah tuh, itu harus ada uang jaminan gitu. Ya, Oh, uang jaminan. ada jaminan juga. Harus ada uang jaminan gitu. Kalau mau masuk ke rumah ini harus ada uang jaminannya, baru kita bisa tanggal kontrak ya. Jaminan kayak gimana Mas ya? Ya, kalau kita mau ya gitu perjanjiannya dulu kan kita di Korea itu ngontraknya tuh nggak seperti Indonesia misalnya sebulan, Iya iya. 2 bulan, Iya, itu iya, nggak iya. bisa. Jadi Korea mah langsung setahun perjanjian, Tahun, kalau 2 enggak tahun. 2 tahun perjanjian gitu. Oh, kontrak itu. Kontrak. Nah, dalam perjanjian kontrak itu kan kita tuh ada namanya uang jaminan. Kalau bahasa Koreanya itu namanya pujigam. Oh, punjingan. Pujigam atau uang jaminan itu kalau di sini saya kemarin 2 juta won. 2 juta won itu kalau dirupiahkan sekitar 25 juta won. 25 juta rupiah maksudnya. Oh. 25 juta. Nah, Yang 2 juta won itu. nah kalau misalkan dalam perjanjian kontrak kita keluar sebelum perjanjian kontrak, nanti uang jaminan itu dipotong. Misalkan perjanjian kita kontrak di sini 12 bulan nih. Iya iya. Nah, kita misalkan baru 10 bulan mau keluar. Nah, itu 2 bulannya itu dipotong per perjanjian kita ngontrak di sini sebulannya berapa gitu. Oh, Kayak gitu. gitu kalau di sini. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya kita ngontrak belum sampai ke perjanjian yang kita inginkan, kita udah keluar, berarti yang namanya jaminnya itu dipotong gitu ya. Iya. Oh, berarti kalau kita contoh satu tahun kita kontrak udah selesai, tidak memperpanjang, uang jaminan tetap keluar. Itu biasanya. Oh gitu. Itu juga kalau misalnya rumahnya nggak dalam keadaan nggak ada yang rusak. Oh gitu. Kalau misalnya ada biasanya yang lah. rusak, biasanya ada potongan-potongan. Oh, berarti kalau sekiranya kita menempatin rumah selama 1 tahun tanpa ada kerusakan, dilihat lagi sama bosnya tanpa ada kerusakan, kembali ke, maksudnya uang jaminan kembali pada seutuhnya. Kalau Balik semua lah intinya. Oh Kalau iya, misalnya balik 2 semua. juta ya 2 juta gitu. Tapi kalau ada kerusakan mungkin dipotong berapa untuk biaya perbaikan rumah gitu sama bosnya. Oh gitu. Iya, iya. Oke. Terus di Korea ini buat makan sehari-hari itu sama kita kerja itu lebih gimana itu menurut saya Mas Arya? Tergantung orangnya sih. Kalau menurut saya ya tiap bulan, kalau saya pribadi itu sebulan sekitar 500 ribuan habis buat hidup sebulan lah gitu. Kan berhubung saya kan kontrak, terus bawa kendaraan sendiri untuk bayar tol, beli bensin, beli nasi, pokoknya banyak. Emangnya kalau setiap orang asing datang ke Korea itu emang pihak perusahaan itu nggak ngasih fasilitas apa disuruh ngontrak sendiri atau gimana gitu maksudnya? Ya kebanyakan sih ngasih fasilitas juga banyak. Ada yang di apartemen juga ada, yang di kontainer juga ada.
Terus Iya. yang di mana, yang di kontrakan-kontrakan kayak begini juga ada, tapi kan enggak, saya kan di tergantung sini. masing-masing gitu, ada yang mau ngontrak sendiri, ada yang mau sama pabrik gitu. Sekarang kan Mas Arya kan ngontrak nih. Sekarang saya nanya sama Mas Anggi ya. Iya coy. Iya. Ini Mas Anggi ini ketika datang ke Korea, apakah nasibnya seperti Mas Arya atau difasilitasi oleh pabrik atau gimana nih? Kalau saya sih kalau difasilitasi sih difasilitasi ya. Iya iya. Soalnya kan kalau saya pribadi ada potongan buat rubah gitu dari pabriknya tuh. Terus kalau soal makan, mungkin pabrik lain mah dikasih makan gitu. Iya. Karena di pabriknya kan ada rumah makannya gitu. Ya berhubung kalau saya pabriknya pabrik kecil, jadi nggak ada rumah makannya. Jadi saya cuma dikasih uang makan buat makan selama 1 bulan gitu. Oh, berapa biasanya dikasih ngasihnya itu berapa itu? Ya seberapa sih nggak tahu, tergantung lembur gitu. Kalau lemburnya banyak ngasihnya banyak. Yang jelas sih kemarin pernah bilang satu hari itu kalau sama lembur itu 10.000 katanya. 10.000. 10.000 won lah. Oh, 10.000-an sekitar uang rupiah sekitar 100.000 lebih. 100.000 lebih ya, benar-benar. 100.000 itu tergantung krus ya, tergantung Tergantung krus. krus. Berarti Mas Anggi ya agak lumayan difasilitasi daripada di Mas Arya ya. Tapi Tapi kalau saya kalau rumah sih nggak di kontainer gitu. ya, Ya lumayan lah, walaupun kecil tapi bersih lah gitu. iya, Kayak iya. di lantai 3 gitu. Atau belai gitu lah, berarti enak lah tempatnya. berarti mewah dong. Dia Mewah, kelas mewah dibandingkan Mas Arya. Saya lebih Iya. mewah lagi sebenarnya. Ya, mewahnya apa tuh? Apartemen saya lantainya totalnya ada 20 lantai. Oh, Soalnya lebih tinggi nih, lebih tinggi nih. Soalnya dia di pusat kota, cuman saya nggak betah aja tinggal di sana. Oh gitu. Tadi kan saya kan nanya-nanya soal rumah nih. Kita nanya-nanya soal rumah udah. Sekarang saya nanya-nanya soal pekerjaan nih. Boleh dong, kisi pengen tahu salah soal pekerjaan ya kan? Ya, so. Saya nanya dulu sama Mas Arya nih. Mas Arya, kira-kira pekerjaan Mas Arya itu di bidang apa? Bidang otomotif, cadong capupum. Apa tuh cadong capung? Cadong capupum itu kayak ini apa namanya, onderdil mobil lah, kayak bikin mobil pokoknya. Berarti bikin rangka mobil atau gimana? Ada ya sebagian ada yang bikin peredam Iya. mobil, terus ada yang bikin dempul. Jadi mobil sebelum dicat itu kan didempul dulu. Nah, kita bikin dempulnya. Oh dempulnya, iya. Terus pekerjaannya, dengar-dengar sih saya dengar-dengar katanya kerja di Korea itu ya ke-1 lumayan lah dari upahnya, terus katanya capek banget. Terus ada yang bilang capek banget juga ada, terus ada yang bilang katanya tinggal pencet juga ada. Itu jangan sampai saya kan dengar kan seperti itu nih. Menurut Mas Arya itu di Korea itu apakah seperti itu atau gimana? Ya ada yang seperti itu, ada yang berat juga, ada yang enteng juga, ya tergantung apa ya rezeki dari pekerja itu. Berarti kembali kepada diri kita sendiri berarti ya yang Ya tergantung Dapat ininya, pabriknya tergantung gitu. pabriknya kayak gimana. Kalau dapat Sama pabriknya, aja karena kayak di sama aja di Indonesia ya. Oh gitu. Berarti menurut Mas Arya kerjaan Mas Arya ini sekarang gimana nih? Berat kah atau gimana menurut Mas Arya? Kalau kerja saya berat sih. Oh, Kalau iya. saya berat. Ya cuman ada santainya gitu. Berat tapi santai gitu. Jadi nggak ada gimana ya, nggak terlalu ditekan gitu. Jadi lebih berat terus tapi kan santai kan, jadi bebas gitu. Beda sama yang udah berat ditekan, waduh bisa kurus nanti kita. Oh iya. Terus sekarang Mas Anggi gimana nih? Gimana maksudnya? Gimana ya tadi kan masalah kerjaan nih sama Mas kerjaan. Anggi. Sekarang tadi kan Mas Arya, sekarang Mas Anggi nih kerjaan gimana? Produksi apa Mas Anggi? Oh, kalau saya pabrik saya press ya. Kalau produksi apanya sih saya nanya. Jadi saya belum tahu, mungkin menurut spekulasi saya Iya. saya pernah baca-baca sih ada dokumen-dokumen yang dibuang dari pabrik tuh. Iya. Saya lihat tuh itu bikin palet mobil, nggak tahu mobil Hyundai itu Kia. Palet Terus, mobil. iya. Berarti mobil juga dipaletin gitu ya? Bikin palet, nggak tahu saya juga pokoknya bikin Berarti palet. perkiraan Mas Anggi gitu ya. Seperti saya. Iya. Terus juga itu mah kalau pabrik saya mah serabutan kayaknya. Oh, Bikin serabutan. apa aja dia mah. Oh, berarti Wastafel dibikinin, terus oh. bangku dibikinin Oh. sesuai apa, ada orang yang mau pesan
kita garap itu. Oh, berarti tadi masalah rumah Anggi yang unggul, terus masalah kerjaan Mas Arya yang unggul, berarti satu sama dong. Ya. Iya. Terus Mas Anggi berat atau enggak Kalau kerjaan? saya sih kalau dianggap berat sih ya kalau menurut saya sendiri sih ya sedang lah, tuh nggak terlalu berat, nggak terlalu itu. Cuman kalau kalau dari ditekan sama pabriknya enggak sih. Kalau pabrik saya mah bebas itu, Oh, nggak ada bebas. absen, nggak ada apa itu mah. Kalau lembur tinggal itu mah kayak Oh. pabrik sendiri pokoknya. Oh, berarti ada kebebasan lah. Kebebasan. Walaupun serabutan tetap dikasih kebebasan. Iya. Oh, iya. Mau bolos apa nggak tahuan. Iya, oke. Terus sekarang mau nanya lagi soal adaptasi orang Korea sama orang asing itu gimana nih? Kan ada saya dengar katanya ada yang galak, orang Korea itu ada gimana gitu. Menurut Mas Arya gimana nih? Selama di pabrik Mas Arya yang sekarang orang Korea itu kepada orang asing gimana? Ya sama aja sih, kalau di pabrik saya mah orang Koreanya ya ini alhamdulillah sih baik-baik, nggak ada yang maksudnya keras yang keluar yang namanya sipal sekia itu tuh kata-kata kasar itu nggak ada sih sebenarnya. Emang orang-orang Korea juga sering bilang kata-kata kasar ya? Ya kebanyakan banyak yang itu yang kayak begitu apa sih ya, jadi mungkin ada juga yang miskomunikasi kayaknya. Iya. Jadi kan orang Korea ngomong nggak ngerti maksudnya kan, Oh. lama-lama juga dia kesel, mungkin kan ada yang kayak begitu. Oh iya. Oke. Jadi istilahnya mungkin orang Indonesia kan kadang kan terlalu ambil kesimpulan, taunya dia ngasih arahan, tahu menurut dia kan marah gitu ya mungkin. Oh. Terus di pabrik Mas Anggi. Kalau pabrik saya sih kalau soal ini sosialisasi ya Iya, baik lah. baik ya. Bosnya baik, terus bujangnya juga baik. Jadi kayak kekeluargaan gitu. Walaupun kita sudah dibatasi oleh atas sama itu bawahan gitu, Iya. tapi dianggap kayak keluarga gitu. Kayak contohnya Sajang beli makanan, belinya 3 gitu, 2. Jadi sama kita juga dia beli, jadi ngasih gitu. Oh. Nanti kalau ada roti nih, ada 2 nih. Nih nanti ini buat saya, ini buat kamu ya. Punya sisain saya 1 kata dia bilang gitu. Jadi karena bos saya kan mantan TKI juga. Oh, pernah TKI. Iya, karena TKI di dia mana tuh? TKI di mana? TKI di Arab dia. Oh, Selama 2 tahun pantesan. waktu seumuran saya gitu. Ya mungkin dia ngerasain juga lah gimana jadi TKI gitu. Oh, gitu. Jadi gitu lah, dia juga sering cerita katanya waktu saya seumuran kamu katanya. Saya kangen katanya ke orang tua, kamu juga pasti kangen pasti gitu. Oh, gitu. Dia pernah cerita kayak gitu. Iya. Dan terus saya mau nanya lagi kisi-kisi deh. Kisi-kisi gaji di Korea itu berapa sih kisi-kisi deh dari Mas Arya? Kalau gaji di Korea sih ya UMR ya, sama aja sih sebenarnya semuanya, cuman yang ngebedain itu lemburannya. Lemburan ya. Oh, lemburan. Lemburan. Kalau lemburannya banyak ya bajinya juga banyak. Kalau nggak ada lemburan ya dapat basic ya sama aja, semuanya basic segitu. Oh gitu. Iya. Sama semua juga sama sih. Oh sama Tapi- ya Mas Anggi. Tapi tergantung pabriknya, ada juga UMR yang tinggi gitu. Kayak pabriknya Om itu kan UMR-nya 2 juta gitu. Oh temannya Mas Anggi. Iya. Aduh UMR-nya lebih tinggi dibanding. Iya, jadi UMR-nya tuh tinggi. Soalnya mungkin pabriknya kan mungkin beresiko tinggi juga lah. Oh. Kan bahaya mungkin jadi UMR-nya 2 juta gitu. Yang rata-ratanya UMR 17 jadi 2 juta gitu. Oh jadi tergantung dari kondisi pabrik berbahaya atau enggaknya gitu. Iya, gitu. Itu kan jadi faktor juga gaji, penentu gaji juga itu. Oh gitu. Terus dengar-dengar kan katanya di Korea itu ketika nerima gaji kan ada potongan-potongan. Mungkin kan di Indonesia kan model saya kan dulu di Indonesia ada potongan jam sostek, potongan terus kesehatan atau apa nih di Korea ini seperti di Indonesia atau gimana ini? Mas Arya ini. Kalau di Korea sih sama aja sih kalau untuk Cuman yang tenaga dibedain- kerja sama aja. Cuman yang dibedain kalau di sini ada itu apa namanya pajak. Oh pajak, Ada ada pajak juga. pajak ya sama di Korea, di Indonesia juga ada pajak. Cuma kalau di Indonesia enggak. Ada pajak. Ada sih, cuma Oh, nggak ada. kelihatan. Kayaknya yang pabrik bukan orangnya kayaknya. Enggak kan saya kan kebanyakan kan saya ngelihat ketika TKI Korea pulang ke Indonesia nih, anggaplah bukan TKI lah, dia merantau lah, contoh
ketika datang ke Indonesia kebanyakan ya saya lihat nih keumuman sih kebanyakan yang sukses kan. Terus katanya saya pernah cerita tuh katanya di ketika orang Indonesia bekerja di Korea itu ketika pulang tuh katanya ada dapat sekian, ada ini apa seperti itu. Maksudnya ketika dia ada katanya ada tabungan yang gak kelihatan katanya. Emang tabungan apa? Emang tabungan ada yang gak kelihatan kan seperti gaib dong. Jadi maksudnya tolong jelasin gimana itu maksudnya. Ya kalau di sini sama aja sih kayak Indonesia. Kayak Indonesia kan namanya Jamsostek. Kalau Oh, di sini Jamsostek. namanya apa ya? Namanya Tejigem apa Gukmin? Oh, ya? pensiun Gukmin. ya. Oh, pensiun. Pesangon Oh, lah. uang pas. Pesangon kalau Indonesia. Ya. Gukmin. Cuma kalau di sini kan potongannya gede gitu. Kalau di Indonesia pesangon gimana saya nggak tahu, soalnya saya belum pernah jadi Sama aja, sama Indonesia potongan Jamsostek kan potong tiap bulan misalkan berapa gitu. Kalau misalkan potongan tiap bulannya 100.000, ya kita nabungnya 200.000, berarti perusahaan nambahin tabungan kita 100.000. Jadi totalnya Totalnya 200.000 per bulan. Ya kalau misalkan dikali 5 tahun ya lumayan sih. Oh, ya pas. Oh, gitu. Berarti itu namanya tabungan gaib tuh seperti itu. Oh gitu. Durasi yang panjang-panjang. Oh gitu ya. Nah gitu. Terima kasih Mas Arya sudah hadir di channelnya Amin. Dedi channel. Mudah-mudahan di Korea ini berkah, dijauhkan sama wabah. Mudah sukses lah pulang Indonesia ketemu Amin. istri. Amin. Ya, cuy. Nur. Ya cuy, alhamdulillah kita udah tanya-tanya sama pekerja Korea yang ada di Korea. Mudah-mudahan dia juga sukses lah selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Lain di sebelah lain.